Shalom, kita menyadari bahwa kita perlu sama-sama belajar, itu satu yang luar biasa. Izinkan saya share. Hari ini kita mau bicara sesuatu yang going deeper, growing together, dan greater things ahead. Artinya apa? Yang kita sudah pelajari bersama-sama, kita akan belajar terus mengaplikasikannya bagaimana. Karena teorinya Anda sudah bisa baca. Kemudian kalau ingin dalam mengenai teorinya, Anda bisa baca buku saya. Walaupun memang tidak banyak orang suka membaca. Jadi kalau yang nggak suka membaca ya Globi ini paling bagus. Tapi kalau Anda pengen mendalami lebih baik, baca bukunya. Tapi di end of the day sekarang saya pengen sharing justru bagaimana secara praktis kita mengaplikasikan apa yang sudah kita baca bersama-sama. Sekali lagi, ini adalah aplikasi dan cara supaya kita benar-benar bisa mempraktekkan apa yang kita yakini. Untuk kita praktek, kalau Anda baca buku-bukunya ini, kita akan mengalir dari here kepada there, tapi there-nya ada salib. Inilah yang menjadi problem banyak orang. Kalau here ke there biasa, oke. Tapi begitu there-nya salib, muncul akan banyak sekali fear. Ya, ini karena nanti perjalanan kita banyak gelombang, kita akan muter-muter. Mana there-nya, kita bicara soal there-nya adalah salib. Makanya akan banyak fear factors lah. Kalau kita praktek ini, Pak Paulus, apa nggak kita missing out? Apa nggak kita falling off? Apa kita nggak bisa knocking out? Losing out, dan segala macam. Ini istilah-istilah di Jakarta Stock Exchange komplit ada ini. Apalagi menghadapi perubahan yang seperti sekarang ini, up and down. Karena banyak orang yang takut missing out, wah segala macam. Jadi banyak kita akan merasa yang sama ini. Ini teoritis bisa praktek atau tidak sih? Kalau saya praktek bener nggak menjamin kesuksesan saya. Logik kok. Karena tidak semua orang memang bisa mengalami unless dia membawa pengalaman itu ke dalam dirinya. Dan sekali lagi akhir zaman ini akan dituntut kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman. Itu sebabnya hari ini saya ingin sharing bagaimana membuat Build to Bless ini menjadi bagian dari kita dan kita bisa praktekin. Yang pertama saya sebut dengan activation. Apa artinya activation? Dari kalimat-kalimat mati, kata-kata mati, from dead words ini. Yang kita baca itu menjadi inspiring. Bagaimana coba kita bisa menjadi inspiring orang lain? Ini aktivasi ini sangat penting. Kemudian nanti yang kedua saya mau sharing setelah diaktivasi, diakselerasi. Bagaimana inspiring word di sini menjadi living word. Kata-kata yang hidup. Dan yang ketiga tentunya akumulasi. Setelah ini akumulasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk performance. 3A ini kalau kita lakukan, Anda bisa lihat. Oh, kalau kita pengusaha, waktu aktivasi, anak buah kita, karyawan kita, bawahan kita akan set. Wah, Bapak tidak hanya ngomong doang. Ngomongnya pinter, ngomongnya hebat. Tapi kenyataannya nggak dijalanin. Akibatnya apa kalau kita menjalankan ini sebagai pengusaha? Akan create rigorous loyalty to value. Bahwa di perusahaan ini value-nya adalah seperti ini. Nah, value ini terlihat dari mana? Dari kita-kita. Dari Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai owner, Anda sebagai pribadi. Itulah value-value yang akan diterima, bukan yang kita bicarakan, yang kita lakukan. Nah, waktu akselerasi, makin lama kita melakukan contoh-contoh menjadi living example, kita contoh hidup, akhirnya karyawan kita itu benar-benar akan engage. Benerlah, ini saya senang dengan perusahaan ini. Dengan prinsip seperti ini. Wow, kenapa? Saya melihat makin lama bukan sekali-sekali dijalankan, tapi living example dari Mabos. Dan terakhir, kalau kita bisa jalankan, akibatnya dengan akumulasi ini menjadi identitinya. Oh, PT ini adalah ini. Anda punya PT itu identitasnya jujur. Identitasnya cermat, rajin, disiplin, whatever. Dan takut akan Tuhan apapun
akhirnya menjadi identitas ini. Nah, ini yang kita mau belajar. Mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa masuk seperti itu. Yang pertama untuk activation, kita mesti going deeper dulu. Nggak mungkin baca 2 minggu, seminggu, terus jadi deeper. Tidak. Kita harus membaca lagi, lakukan lagi. Nggak cukup untuk ikut sekali. Supaya apa? Berakar ke dalam sampai melekat pada batu karang, yaitu iman. Jangan sampai bahan-bahan ini itu imannya Paulus Bambang, imannya yang lain, tapi ini harus yang kita pelajari itu masuk menjadi iman kita nggak? Menantuk menjadi bagian dari kita nggak? Itu yang menyebabkan kita grow. Kalau yang kita pelajarin itu menjadi ini saya ini. Ini bukan kata orang. Kalau di dalam bahasa Alkitab, bagaimana kita bisa mengubah logos firman yang biasa jadi rema. Dan demikian juga di sini. Apa yang Anda pelajari, kalau ini cuman, ya ini pelajaran bagus, ini cocok buat Paulus Bambang. Tapi begitu ini nggak merasa cocok buat Anda, nggak bisa. Tapi sekian banyak program, harus Anda ambil, oh ini cocok buat saya. Dan akhirnya didalemin. Setelah itu baru bertumbuh. Bertumbuh menjadi batang yang kuat. Bertumbuh artinya growing together. Kita benar-benar tumbuh satu. Kita nggak ada manusia sempurna kok. Yang di sini kita bukan manusia sempurna. Kumpulan orang-orang yang mau disempurnakan. Jadi kita itu manusia bukan sempurna. Yang mau disempurnakan. Yang sudah menganggap manusia sempurna. Nggak usah ikut training ini. Karena ini bukan trainingnya. Ini adalah bukan sesinya. SSBL bukan untuk orang yang sempurna. Tapi orang yang mau disempurnakan, artinya mau bertumbuh bersama. Dan untuk itu menghasilkan apa? Untuk menghasilkan buah kehidupan. The end of the day, apakah buah-buah kehidupan kita dirasakan oleh sekitar kita atau tidak? Itu kunci yang paling utama. Percuma kita kaya, percuma kita punya posisi yang hebat, punya kita segala sesuatu. Tapi akhirnya sebetulnya kita tidak menghasilkan buah yang dijadikan berkat. Itu sebenarnya build to bless. Mari kita mulai yang pertama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini yang harus kita pegang nih. Harus di dalam Dia. Dan karena apa? Karena itu yang menopang kamu, Roma 11. Kalau kita sadar bahwa kita berakar di dalam firman, sudah jangan menganggap prinsip yang lain. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Jadi apapun yang kita terima hari ini, kalau melanggar firman Kristus, tidak cocok dengan firman Kristus, jangan diterima. Apalagi cuma pinter kata-kata, pabrik kata-kata. Itu adalah motivator, inovator, inspirator. Kalau cuma mendengarkan pabrik kata-kata, itu percuma. Yang paling penting adalah yang disampaikan itu punya dasar firman, enggak? Berakarnya dari firman. Ini yang kita harapkan. Kehidupan kita bukan dibangun dari akar kata, tapi adalah firman. Dan sekali lagi, firman dasarnya. Itu sebabnya saya akan sharing ini dari aktivasi, akselerasi, dan akumulasi. Jadi banyak metode, tapi saya akan bikin yang simple supaya Anda bisa menangkapnya. Tapi bahan ada semua komplit, tidak akan saya cerita satu-satu. Karena yang penting Anda bisa praktek. Yang pertama saya bicara soal aktivasi. Untuk aktivasi ini adalah deskripsinya. Gimana untuk aktivasi? Kita harus memilih diksi, pilihan kata yang kalimat yang sesuai dengan kita. Deskripsinya seperti apa? Dan yang ketiga saya masuk deklarasi. Untuk aktivasi harus sampai D yang ketiga ini. Tanpa ada deklarasi Anda, sungguhan atau komitmen yang akan kita lakukan, nggak mungkin ada aksi, nggak mungkin ada bukti, apalagi story. Jadi tahap yang pertama ini ada 6, tapi key performance indicators yang paling utama untuk kita memulai sesuatu dengan bagus adalah deklarasi. Kita tahu ini, kita udah 10 belajar, 10 perintah, 10 build to bless, 1 sampai 10 kita udah tahu. Nah untuk itu saya mudahkan, gampangkan. Kalau saya menyingkat 10 itu dengan purpose, PDCA. Purpose utama apa? Memuliakan Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaanmu. Setelah memuliakan jempol ini, yang kedua, plan. Rancang pekerjaanmu sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi purpose-nya memuliakan Tuhan, plan.
Yang tengah paling susah, yang tinggi nih. Melaksanakan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah. Setelah dilaksanakan, cek. Ini adalah cek yang keempat. Kita cek nggak? Apakah kita jadi berkat nggak? Yang kelima, kalau ini udah jadan, lihat ini, nama baik. Jadi nama baik yang kelihatan kecil nih, gentik nih. Tapi nama baik itu dimulai dari purpose yang benar, plan yang benar, who yang benar, cek yang benar, dan nama. Dan banyak orang hancur karena nama. Ya, Anda lihat di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang jatuh tidak berhasil mempertahankan nama. Kenapa? Tidak memegang yang ini. Ya, ini. Ya, ini yang pertama. Ini adalah the spirit of the firm. Yang kedua kita bicara the soul of the firm. Aplikasinya di dalam dunia kerja sama. Post, plan, do, check, action. Postnya apa? Yang paling utama membangun bisnis adalah jadilah gembala yang baik bagi karyawan kita. People is our mission. Kalau kita sudah bisa purpose-nya menjadi gembala yang baik buat karyawan kita, baru kita ngomong soal plan. Plan-nya soal keuangan yang honest dan fair. Ini ya, tunjukkan. People nomor satu. People nggak boleh di nomor dua kan untuk manage the business. People, karena people is the best asset. Baru kita bicara soal plan keuangan. Keuangan harus di bawah people. Tapi kita lihat akhir-akhir ini dan saya cukup sedih. Saya cukup kaget kalau terus dibombardir di sosial media. Banyak orang PHK. Kita tahu banyak orang tiba-tiba hari ini kalau nggak mau kerja keras aduh, kayak banyak ini dunia sudah mengarah kepada manusia itu dijadikan kayak resources. Bukan sebagai human sekali. Nggak kepake di PHK. Padahal ownernya masih kaya raya. Kenapa? Dia memikirkan keuangan lebih dari orang. Nah, kita harapkan berbeda. Yang ikut SBL ini tidak sama yang Anda dengar semua. Wah, top-top dunia lah. Dari semua gelombang PHK. Karena kuncinya adalah kalau itu dilakukan karena sudah tidak mungkin lagi. Itu oke, karena normal. Tapi kalau orang dijadikan yang pertama di PHK, ini adalah tidak sesuai dengan prinsip. Orang nomor satu. Yang kedua baru keuangan. Yang ketiga setelah keuangan kita beresin, produksinya kita benar nggak? Yang paling tinggi. Yang keempat mitra kerja. Benar, harus dipikirkan. Yang kelima action kontribusi pada negara. Kalau kita bisa secara praktis melakukan ini, fokus. Kita sebagai seorang pemimpin harus jadi gembala. Orang. Yang kedua keuangan. Produksinya harus bagus. Dan untuk produksi bagus nggak mungkin saya sendiri. Harus pakai mitra. Mitra itu diperhatikan. Mitra apapun di sini ya. Saya yakin banyak sekali pengusaha di sini. Nggak mungkin kerja sendiri. Mitra diatur. Sustainable tuai. Dan jangan lupa kontribusi kepada negara. Nah, kalau kita melakukan ini, kita akan solid. Ini yang kita sebut spirit of the firm membawai the soul of the firm. Urutannya tidak boleh diubah-ubah. Karena apa? Inilah fokus. Nah, ini yang menyebabkan build to bless ini berbeda. Yang diberikan SSKBC berbeda dengan yang lain. Ini adalah sesuatu yang kami believe sesuai dengan firman terang nomor satu. Dan yang lain. Kalau kita mempraktekkan ini, niscaya Tuhan akan menyertai kita karena kita punya banyak hal. Nomor satu, sekarang mari kita akan praktek. Oke, Paulus, itu teorinya. I understand itu. Sekarang bagaimana sih mempraktekkan? Saya mau coba beberapa contoh. Contoh yang pertama bukan yang pertama. Mungkin terlalu, terlalu kayak rohani. Saya masuk contoh kedua aja deh. Kita bicara di second commandment, bicara rancanglah kegiatan pekerjaan dan perusahaanmu sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalimat ini, ya benar Pak Paul, tapi caranya piye? Apakah saya setiap kali mau apa-apa mesti berdoa? Kalau berdoa nggak ada jawaban, apakah saya tahu rancangan Allah itu cocok? Saya tak pakai rancang. Kayaknya saya udah berdoa merancang, gagal juga. Apakah berarti rancangan Allah gagal? Atau saya gagal mengerti rancangan Allah? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya kalau ditanya jawabannya, saya cuma jawab singkat. Saya juga tidak tahu. Karena yang tahu persis bahwa Anda merancang kegiatan sesuai dengan rancangannya Tuhan adalah Anda dan Tuhan. Saya bisa tahu setelah melihat rancangan Anda.
Jadi kalau dasarnya nggak tahu, tapi dari rancangan Anda, dari your plan, saya bisa tahu ini rancangan Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena kalau rancangan Tuhan, pasti rancangan dikatakan itu damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Tapi kalau kita rancangan yang nggak bagus, itu pasti bukan rancangan Tuhan. Lihat ini. Untuk itu saya bilang, ayo, apa yang saya mau deklarasikan? Enggak, kita jangan bicara soal panjang. Enggak, Tuhan, saya mempunyai diksi. Saya mau ginilah, plan di dalam hidup saya harus merancang yang benar. Ini pemikiran, ini komitmen. Rancangan yang saya pikirkan di dalam bisnis saya, itu harus rancangannya benar. Deskripsinya apa? Saya akan merancang pekerjaan saya sesuai dengan rancangan Tuhan yang bisa saya rasakan dalam hidup saya. Rema. Logos jadi rema. Itu deskripsinya. Tapi yang paling penting, yang huruf besar ini. Mari kita mendeklarasikan. Tuhan, dan mendeklarasikan di depan Tuhan, di depan teman manusia. Kalau saya mendeklarasikan ini di depan manajemen tim, di depan karyawan, beberapa malah seluruh karyawan, termasuk partner-partner, termasuk semua orang-orang yang menjadi supporting di kita. Saya merasakan yang sama. Deklarasikan. Berani kenapa? Karena saya ingin apa yang saya rancang, apa yang saya pikirkan, itu dikerjakan bukan hanya untuk saya, tapi kepada orang lain. Ini yang saya komit untuk saya deklarasikan. Yang pertama, tidak merancang bisnis model yang salah. Bisnis model nggak boleh salah. Ini yang saya bilang kepada bawahan saya, direksi-direksi saya, kita sama sekali nggak boleh merancang ya bisnis model kita yang salah. Yang misalkan Anda mau import barang karena Anda level manufacturing, saya waktu pegang duty spare part itu import, wah kalau kita pakai bayar benar, kita nggak akan menang nih. Kita harus melakukan under invoicing, invoice-nya dikurangi. Kita tidak melakukan yang benar. Kalau kita sudah merancang bahwa bisnis import kita itu nggak benar, kita dengan modelnya invoice nggak benar, pura-pura kayak gini untuk menghindari pajak, untuk menghindari apa, nanti kalau ketangkep kita bayar kepada bea cukai, dari awal sudah merancang bisnis model yang salah. Saya yakin kehidupan rohani Anda salah. Jadi kalau saya ketemu sama orang datang ke saya, Pak Paulus saya ini nih supaya kompetisi kayak gini, saya rancang kayak gini, gimana Pak? Gimana ya, kita nggak mungkin Pak Paulus kalau semua benar kan kita nggak compete. Semua benar kita nggak bisa. Bukan. Waduh, begitu rancangan seperti itu saya bilang, yang kau rancang bukan bisnis. Sama pada waktu saya di properti, rancang begitu saya pengalaman pertama memimpin properti, tiba-tiba kita ditanya dengan salah satu pimpin, Pak, kalau kita mau jualan properti apartemen mau pakai split title nggak? Jadi kalau 300 meter dibagi dua nggak kena PPNBM 25%. Zaman dulu ya, tahun 2018-2019. Tapi kalau Bapak didirikan 2 sertifikat, itu tidak perlu bayar 25%. Secara konsep, Pak, yang lain melakukan yang sama. Kalau nggak kita mahal. Jadi kalau kita merancang seperti itu, kita nggak bisa. Kita bilang, no. Orang-orang yang beli propertinya Astra harus mau bayar PPNBM kalau dia 300 meter. Jadi artinya, nanti nggak laku loh Pak. Biarlah yang beli adalah orang yang mau bayar pajak dengan benar. Nggak mau beli, ya nggak mau itu, ya nggak usah beli. Nah akhirnya waktu kita launch, karena kita nggak mau merancang bisnis model yang salah. Launch-nya nggak mudah, karena kita harus meyakinkan ini mereka harus bayar PPNBM 25%. Yang tidak jarang mungkin mereka lakukan. Saya nggak mau nge-blame orang lain. Kembali dengan cara begini, kita harus kerja lebih keras karena meyakinkan ini bisnis model yang benar. Dan akhirnya, puji Tuhan tidak pernah kita pikirkan velocity 1 yang 80% itu kecapek dalam 8 bulan. 8 bulan 80% jual. Ternyata banyak orang juga yang mau beli bisnis model yang benar. Tidak merancang bisnis proses yang melanggar aturan. Udah, Pak, kita nggak boleh ya bisnis prosesnya. Ada soal sewa, soal hutang. Pokoknya nggak boleh kita merancang bisnis proses yang melanggar aturan. Yang ketiga, tidak merancang kebijakan perusahaan yang melanggar etika. Di kita ada namanya uang laki-laki, entertainmentnya yang pakai
Anda tahulah maksudnya entertainment ini. Ini populer nggak? Tidak. Tapi apakah kalau Anda melakukan kayak gini, terus customer pergi? Enggak. Saya tuh orang operational. Saya 38 tahun berjuang di lab. Dan tahu persis. Pertama kali saya launch ini banyak. Baik di United States, baik di Australia. Semua. Pertama kali yang nggak biasa, ya goyang. Tapi makin lama customer tahu juga. Bahwa sekarang zamannya berbeda. Dan enggak. Kalau kau punya kebijakan seperti ini. Terus customer pergi kebijakan kayak gini. Terus akhirnya jadi salah. Tidak. Itu lihat. Anda lihat sekarang di Jakarta Stock Exchange. Beauty untungnya berapa? Saya bisa bilang sebentar lagi ya, saya komisaris utama. Komisaris Independent United Tractors dan AOP. Waktu kita benar, kita rancang bisnis model benar, bisnis proses benar. Walaupun yang lain nggak benar, ternyata kita sangat maju. Anda lihat ya. Kenapa? Karena tidak ada customer yang lari ke perusahaan lain hanya karena kalau kita melakukannya. Justru customer yang baik meragukan kalau perusahaan Anda, wah kok bisnis modelnya kayak gitu caranya nguplek ya. Ini kok bisnis modelnya suruh gini, udah Bapak gini dulu aja. Malah diajarin bisnis proses yang salah. Customer tidak akan suka. Dan pengalaman saya, customer-customer yang pernah dulu kita benahin bisnis modelnya, yang kita benahin bisnis prosesnya, akhirnya menjadi teman saya sekarang setelah saya pensiun. Benar, kita lakukan yang benar itu. Kemudian kita bicara contoh yang berikutnya. Bagaimana melaksanakan pekerjaan bagian dari ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ya itu kan teorinya begitulah. Kerjaan sebagai ibadah. Ini kan udah jadi kayak kata-kata biasa. No. Kita harus punya basic. Karena di dalam Matius 25:40 jelas nih. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan seperti ini. Konteksnya adalah pada waktu itu, kalau ada yang kurang dikasih. Kalau ada yang apapun dikasih, yang sakit dikunjungi. Tapi konteks di dalam pekerjaan kita ini, kalau people is our mission, di dalam pekerjaan kita itu ibadah kita. Karena fokus kita kepada people yang kita lakukan sebagai pemimpin untuk anak buah kita. Bagaimana kita care mereka, memperhatikan dari mereka. Bagaimana waktu kita rapat, kita tuh berhadapan dengan manusia, bukan mesin. Bagaimana kita memperhatikan para pemimpin kita, anak buah kita. Waktu kita melakukan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bukan Sabtu Minggu kayak sekarang ini, saya ini kayak gini ibadah enggak? Iya secara konteks lama, tradisional, lama. Tapi yang saya sebut di Baby Dada tidak hanya sekedar Sabtu Minggu waktu saya pelayanan di gereja atau di pelayanan di KBC. Justru waktu saya melakukan kerjaan sebagai pemimpin di perusahaan-perusahaan saya itu, yang saya pimpin waktu itu, itulah bagian dari ibadah. Bagaimana Anda memimpin, mengusulkan, bagaimana Anda melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya apa? Saya mendeklarasikannya. Dari diksinya, my word is my ministry. Jadi saya waktu mendefine, ini kan sudah sering ya. Tapi enggak, ini jadi bagian saya. Jangan kalimatnya Pak Polisi, udah saya bagian saya. My word itu menjadi my ministry. Jadi buat saya, pelayanan Anda, Pak Polisi, saya memimpin perusahaan ini. Pelayanan saya adalah apa? Komisaris independen di United Tractors, chairman komite audit. Jadi saya mau komite audit, saya benar-benar harus memperhatikan yang dilakukan benar. Artinya apa? My work is my ministry loh. Pekerjaan saya sebagai komisaris independen, pekerjaan saya sekarang sebagai advisor di beberapa perusahaan yang mau berubah dari perusahaan tradisional private company menjadi go public ready. Saya bilang itu my ministry. Saya bilang kamu nggak mungkin nyuruh saya menjadi advisor, tapi kamu nggak mau dibenahin secara good corporate governance-nya. Selesai, buat saya nggak bisa lagi. Saya nggak mau. Bukan soal uang. Anda bisa menawarkan saya uang. Dan saya bisa charge mahal. Tapi tujuan saya, my work as my ministry. Kamu mau saya benerin nggak? Kalau nggak bener di dalam good corporate governance, nggak bener di cara bener, saya nggak mau pakai. Itu sebabnya saya bersyukur. Karena prinsip ini malah banyak perusahaan-perusahaan yang jadi sekarang pun nggak bisa, udah nanti tahun depan ada tambah satu lagi. Tapi itu semua kenapa? Saya bilang kok nggak ikut banyak, nggak cukup. Kenapa? Ministry itu nggak bisa banyak-banyak, karena kalau kamu banyak-banyak, kamu tidak full hearted, ya, segala macam.
Ini yang saya bilang. Deklarasinya apa yang saya lakukan? Saya akan mengerjakan semua tugas dengan baik dan benar sebagai pertanggungjawaban saya bukan kepada stakeholders tapi kepada shareholders. Saya akan berusaha bekerja dengan iman bukan dengan fakta saja. Saya akan selalu melakukan yang terbaik membawa perusahaan ke next level. Saya akan mengerjakan. Kalau tadi merancang, mengerjakan tugas saya dengan baik dan benar. Yang membedakan kita, kalau kita bicara my work, itu sebagai my responsibility, berhenti sampai situ. Saya akan mengerjakan semua tugas itu dengan baik dan benar. Itu my work, itu as my responsibility. Tapi begitu saya ganti menjadi my ministry, tambahin berikutnya, sebagai pertanggungjawaban saya, bukan hanya kepada stakeholders, tapi kepada soulholders, kepada Tuhan. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.